Udah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 6? Halo, guru. Ya, apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah, baik Ya, Bu. apakah semua dalam keadaan yang sehat? Sehat. Iya, bagus, mantap. Jadi kalau tubuh kita sehat, sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Pakai sos. Iya, kalau tubuh kita sehat, kita sudah sarapan, maka kita akan bersemangat mengikuti pelajaran. Nah, sekarang di awal pembelajaran ini Ibu akan mengajarkan tepuk salam. Karena kalau tepuk semangat kan sudah Ibu guru ajarkan. Nah, mau tidak Ibu ajarkan tepuk salam? Mau Bu. Oke, jadi dengar ya, Ibu kasih contoh ya. Iya Bu. Ya, Bu. Kalau Ibu guru katakan tepuk salam, anak-anak tepuk tangan 3 kali. Tepuk salam, jabat tangan, ucap salam. Assalamualaikum. Boleh? Boleh Ya, Bu. Boleh ya. Karena sekarang masih musim virus corona, jadi kita masih berjabat tangannya masih belum dulu ya. Masih seperti ini ya, anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau Ibu katakan tepuk salam, anak-anak tepuk, baru katakan tepuk salam, boleh? Boleh. Ya. 1, 2, 3, tepuk salam. Tepuk salam. Jabat tangan. Ucap tangan. Assalamualaikum. Ayo, kenapa ini Siti kurang bersemangat? Belum sarapan. Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Kesiangan mungkin Ngantuk bangunnya. itu ngantuk. Itu karena bermain Begadang, gadget Bu. Begadang, semalam main ya. game. Lagi azan bermain game. Nanti rusak matanya. Mata masih bagus-bagus, masih bisa melihat yang indah-indah, nanti dirusak kalau terlalu banyak melihat handphone. Jadi dikurangi ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulaikan aktivitas kita sebagai umat yang beragama, kita akan awali kegiatan kita dengan apa? Berdoa. Ya, dengan berdoa, meminta tuntunan pada Tuhan, meminta kepintaran supaya kita bisa mengerti materi yang akan Ibu Guru ajarkan di hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas Bu. Retno, ayo Retno, pimpin doa, maju ke depan. Baik, Bu Guru. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Iya, terima kasih Retno. Nah, Sama-sama, sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Jadi namanya yang Ibu panggil, silakan mengacungkan tangan dan katakan hadir Bu Guru. Amalia. Hadir Bu Guru. Ya, Ananda. Mana ini Ananda? Tidak hadir? Ke WC Bu. Oh, kemudian Enggar. Hadir Bu. Lina. Hadir Bu. Orkama. Bu. Orkama. Hadir Bu. Oke, Anaba. Hadir Ibu. Siti Rahayu. Hadir Bu. Nurul Inaya. Ada Mana Bu, ini Nurul ada Bu. Inaya? Ya. Retno. Hadir Bu Guru. Nurul Isnaini. Hadir Bu. Triana. Hadir. Ya, ternyata hadir semua. Tepuk tangan. Ternyata hadir semua. Nah, sekarang anak-anak
untuk lebih menumbuhkan semangat kita, semangat nasionalisme kita, mari kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi semua berdiri, bagaimana kalau sikap menyanyi lagu Indonesia Raya? Sempurna. Dalam posisi apa? Tegak, Bu, Iya, tegak. sempurna. Benar sekali, tegak. siap. Ya. Siap berdiri tegak. Ya, tatapan matanya ke depan. Tidak boleh colek-colek teman sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Guru. Ya, kita menyanyi Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanahku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Indonesia negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Disilakan duduk. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Namun, Ibu Guru kembali akan mengingatkan yang kemarin kita belajar. Nah, yang kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Ya, tentang kosakata non baku dan kosakata baku. Ayo, siapa yang masih ingat kosakata baku dan kosakata non baku? Ayo. Masih ingat atau sudah lupa? Lupa, Bu. Ingat, lupa ingat, Bu. Ayo, kenapa ini sudah kelas 6 sudah banyak lupa ini? Nah, kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang Bahasa Indonesia, Bu. bagus, bahasa Indonesia yang baik dan Benar. benar. Kalau non baku atau tidak baku seperti apa? Yang pasti apa? Kayaknya, Bu. Yang tidak resmi. Iya, Ada di bagus. kamus, Bu. Iya. Kata-kata yang apa tadi? Retno katakan tadi? Tidak resmi. resmi. Ya, sekali. Jadi sekarang karena kemarin kita sudah belajar tentang kosakata non baku, kosakata baku, sekarang kita lanjut di pembelajaran hari ini. Tema, ayo kita baca sama-sama. Tema. Pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, yang pertama, setelah anak-anak menyimak tayangan video,
Ada anak akan mampu menganalisis yang mana itu kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Jadi anak-anak akan menyimak apa sebentar? Akan menyimak apa? Video, Bu. Ya, Video. menyimak video. Kemudian dari Tanya video itu anak-anak akan mampu mengetahui apa itu kalimat. kalimat Efektif. Wah, kalimat efektif. Kalimat efektif itu nanti seperti apa? Bagaimana menentukan kalimat efektif itu dari bacaan yang sebentar anak-anak akan baca. Kemudian yang kedua, anak-anak akan berapa? Diskusi. Iya, berdiskusi dengan teman-teman. Nanti sebentar Ibu akan buat kelompok. Jadi dari diskusi tersebut, anak-anak akan mampu menemukan informasi dari teks yang akan dibaca dengan menggunakan kalimat efektif. Anak-anak akan menemukan apa? Menemukan apa? Informasi. Ayo, kenapa ini tidak fokus semua ini? Anak-anak akan menemukan informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, setelah menonton video, siswa mampu menganalisis pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Jadi sebentar anak-anak akan apa? Menonton lagi. Apa yang akan menonton video lagi supaya kita tidak bosan. Nanti di situ ada pesannya. Kemudian anak-anak akan mengetahui kenapa kita harus cinta produk Indonesia. Apa yang akan terjadi? Kemudian apakah itu akan meningkatkan perekonomian bangsa atau seperti apa? Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun cerita pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Jadi sebentar setelah anak-anak berdiskusi, anak-anak akan mampu apa? Menyusun cerita. Apakah anak-anak memiliki pengalaman? Apakah anak-anak memiliki pengalaman tentang cinta produk Indonesia? Ya, nah sebelum itu Ibu akan mengadakan pretest, tes awal. Kenapa harus ada pretest? Nah, tes awal ini akan mengetahui sebelum anak-anak memulai pembelajaran, anak-anak akan dites. Nanti kemudian setelah selesai pembelajaran akan dites juga namanya post test. Nanti akan dibandingkan seperti apa anak-anak menjawab soal ketika pretest sebelum mengetahui pembelajaran. Kemudian dibandingkan dengan setelah belajar, apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan. Nah, Ibu akan berikan waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakan soal. Bisa? Sabu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi ini tidak ada yang nyontek ya. Jadi sesuai dengan pemahaman anak-anak. Kalau nggak bisa Tidak ada gimana, Bu? ya. Apa? Lihat buku. Tidak boleh lihat buku. Jangan dulu, tutup dulu itu buku. Dijawab sesuai dengan pemahaman anak-anak. Dijawab saja, karena kan belum masuk materi. Jadi dijawab saja. Soal ada 5 nomor. Ini nomor 1. Kalau nggak bisa Anak-anak gimana, Bu Guru? ya dijawab. Kosong nggak apa-apa, Bu? Dijawab sesuai kemampuan. Ini soal nomor 2, dibaca dulu. Anak-anak harus mengerti bacaan ini tentang apa. Baru kemudian menemukan kosakata tidak baku, kemudian akan diubah menjadi kosakata baku. Kan kemarin kita sudah belajar. Ini sudah. Kemudian yang ketiga ini,
Anak-anak akan melihat gambar. Ayo, dijawab. Gambar mana yang merupakan produk asli buatan Indonesia? Nah, ini soal untuk nomor 4 dan 5. Anak-anak membaca dulu. Ya, dibaca dulu teksnya baik-baik, diperhatikan, baru kemudian anak-anak membaca soalnya, menyuruh anak-anak untuk apa? Dibaca baik-baik, kemudian dijawab. Kemudian ini soal nomor 5. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Oke, Retno, ketua kelas bisa tolong Ibu untuk mengumpulkan soal yang tadi, lembar jawabannya. Oke, siap Bu Guru. Terima kasih, Ini Retno. cepet. Ayo dikumpulkan ke Retno lembar kerjanya. Sudah, Bu. Oke, Sudah, terima Bu. kasih. Sudah terkumpul. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran tentang, ayo baca sama-sama. Kalimat Efektif. ya. Apa itu Pertanyaan kalimat Ibu Guru. efektif? Pertanyaan Ibu Guru, apakah anak-anak pernah mendengar kalimat efektif? Pernah, Bu. Pernah Itu tidak? barusan. Pernah, Bu. Tapi tidak tahu, Bu. Bagus. Pernah ini barusan. Ya, berarti sebelumnya tidak pernah mendengar. Ya, jadi mengapa kita harus belajar kalimat efektif? Nah, anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Ibu akan menayangkan video supaya anak-anak tahu apa itu kalimat efektif, mengapa kita harus belajar kalimat efektif. Sudah kelihatan? Belum. Oh, sudah. Oke, ini disimak baik-baik ya videonya ya. Tidak ada yang mengantuk ya, Triana. Jangan mengantuk ya. Disimak baik-baik ya. Selamat pagi. Hai anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran di YouTube channel ini. Akan belajar apa kita kali ini? Nah, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Dan mengapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Sebelum kalian jawab, mari perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Benar sekali, di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar, maka pendengarnya langsung paham. Oh, pembicara berbicara A, B, C, D, dan si pendengar juga mendengar A, B, C, D. Itu tandanya pesannya tersampaikan dan pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian? Lihatlah wajahnya, lihat ekspresinya. Dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan si pembicara. Itu tandanya pesannya tidak tersampaikan dan pembicara tidak menggunakan kalimat efektif, sehingga komunikasinya juga tidak efektif. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Sekarang, apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Yang pertama, menggunakan struktur bahasa yang tepat.
Contoh, kemarin Kendrick ke mall. Kalimat ini tidak efektif karena tidak memiliki unsur penting SPOK. Minimal ada subjek dan predikat. Jadi kalimat efektif yang benar adalah kemarin Kendrick pergi ke mall. Kedua, hemat, artinya menggunakan kata sesuai kebutuhan. Contoh, rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang oleh beberapa dari banyak anggota. Mengapa harus ditulis lagi? Nah, kalimat efektif yang benar adalah rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Ketiga, logis, artinya masuk akal. Contoh, kepada ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, dari kalimat ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah ibu kepala sekolah yang dipersilahkan, atau waktu dan tempat yang dipersilahkan? Dari kalimat ini kita dapat melihat bahwa kalimat ini tidak masuk akal. Jadi, kalimat efektifnya yang benar adalah kepada ibu kepala sekolah, kami persilahkan. Keempat, tidak ambigu, artinya tidak membingungkan. Contoh, motor Pak Rasya yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian? Yang tua, Pak Rasyanya atau motornya? Kalimat ini membingungkan dan memiliki makna yang ganda. Jadi, kalimat efektif yang benar adalah motor tua Pak Rasya harus segera diperbaiki. Kelima, sesuai ejaan yang berlaku. Contoh, siswa-siswi mensapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan penyakit. Jika kalian perhatikan, kata mensapu tidak sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Sapu itu adalah benda. Ketika diberikan imbuhan me, maka berubah fungsi kata, yaitu menjadi kata kerja. Jadi kalimat efektifnya, siswa-siswi menyapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar menggunakan kalimat efektif agar komunikasi kita juga terjalin dengan efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif, bisa saja terjadi multitafsir. Ketika kita berbicara, orang lain tidak mengerti sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahayanya, hanya karena salah paham kalimat, terjadi konflik. Jadi, sehari-hari kita juga harus berusaha menggunakan kalimat efektif. Sekarang, silakan kali. Ya, demikianlah video tadi. Semua sudah menyimak? Sudah. Sudah, Bu. Kenapa ini video? Kurang bersemangat ini. Ayo. Semangat, Bu. Ya, Kenapa, yang Bu? tadi tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Apa? Ayo. Kalimat yang tersampaikan dengan baik, Bu. Nah, bagus, Siti. Ada lagi? Ada lagi? Apa manfaat dari kalimat efektif? Supaya tidak Ayo, terjadi multitafsir, Bu. Iya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Supaya Mudah tidak akan dipahami. terjadi, ya, komunikasinya baik. Misalnya contoh, Ibu dari Sulawesi Utara, kemudian Retno dari Jawa. Kita harus menggunakan apa? Bahasa apa? Apakah menggunakan bahasa Bahasa Sulawesi nasional. Utara atau bahasa Jawa? Indonesia. Indonesia. Ya, supaya kita tidak apa? Salah paham, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan ingatkan lagi yang tadi cara mengerjakan kalimat efektif.
Ya, kalimat efektif. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalimat Kalimat efektif memiliki susunan kalimat yang jelas dan ringkas. dan ringkas. ringkas. Maka dari itu, Informasi informasi pada kalimat efektif akan mudah untuk pahami sehingga pembaca sangat ingin mengulangi bacaannya. Kalimat tidak efektif, susunan kalimatnya sangat rancu karena tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Ya, jadi kalimat efektif itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut ciri-ciri kalimat efektif yang pertama apa tadi di video tadi? Struktur Bahasa bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat. Yang kedua, Hemat. wah, ternyata bukan cuma uang yang hemat, kita harus hemat. Ternyata kata juga harus hemat. Hemat dalam artian menggunakan kata sesuai dengan kebutuhan. Tuhan. Ketiga apa? Logis. Ya, ketiga logis artinya kata yang masuk Akal. akal. Keempat, Tidak membingungkan. Bingungkan. tidak membingungkan. Kemudian yang terakhir, kelima apa? Sesuai Sesuai yang berlaku. Ah, bagus sekali. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Mari kita ubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa? Siswa, ayo kita baca sama-sama. Siswa itu segera masuk ruang Kalau kalimat ini termasuk kalimat efektif atau tidak efektif? tidak Ayo, nah sekarang adakah kata-kata yang harus dihilangkan dari kalimat ini? ada ruangan, Bu. Ayo, kata Retno ruangan. Yang lain apa coba? iya Bu Iya. Itu Dia, bagus. Dia, ayo kita baca sama-sama. Siswa itu Iya, Bu. ruangan kelas setelah melihat kepala kelas. Ya. Siapa tadi yang menjawab itu harus dihilangkan dia? saya Bu. Enggar pinter. Ayo kita tepuk tangan untuk Enggar. Yeay. Yeay. Nah, sekarang Ibu mau tanya Enggar, kenapa Enggar mau hilangkan kata dia? Menurut Enggar kenapa? Kan di depan sudah ada siswa Bu. Bagus sekali, ternyata pintar anak Ibu guru. Yang kedua sekarang, ayo baca yang kedua. Buah jambu dan adalah di buku. Nah, ayo kita rubah jadi kalimat efektif. Yang mana harus dihilangkan? Kata mana? Kalau buah ada 3, buah yang mana yang harus dihilangkan? Yang dua. Iya, bagus sekali. Kenapa buah di dekat jambu dan buah di mangga di situ harus dihilangkan? Kenapa? karena di depan sudah ada buah. Ya, jambu dan bagus. mangga. Ayo. Jadi kalimatnya berubah menjadi jambu dan Ya, benar sekali. Sekarang ayo kita membuat ketiga. Baca sama-sama.
kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar saya menjadi berkah. Nah, yang mana yang harus dihilangkan? Ayo. Agar dan supaya salah satu. Agar atau supaya. Ya, bagus sekali. Jadi ini bisa kita pakai kata agar, bisa juga kita pakai kata supaya. Jadi salah satu kita pilih. Ayo kita baca kembali lagi. Kita gunakan kata agar. Supayanya kita hilangkan dulu ya. 1, 2, 3. Kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar hidup ini menjadi berkah. Nah, jadi mau pilih apakah kita pakai kata agar atau kata supaya. Yang keempat, ayo baca. Semua pegawai baru terkumpul di lapangan. Nah, kata apa? Ayo, supaya jadi kalimat efektif. Pegawai Pegawai ada 2. Yang mana yang mau dihilangkan? Salah satu? salah satu Semua. atau karena di depan Salah satu. Ya, ada lagi? Ayo, ada lagi yang berbeda? Bisa juga kita pakai pegawai-pegawai, kata semuanya hilangkan. Ya, benar sekali. Jadi, misalnya contoh pegawainya kita hilangkan satu. Semua pegawai baru berkumpul di lapangan. Ternyata pintar semua ini anak-anak ibu. Ayo tepuk Ya tangan. dong. Oke. Selanjutnya, ibu akan bagi 4 kelompok. Jadi semua dengar ya, ibu bagi ya. Baik, Ibu bagi ini adil. Berapa kelompok? 4 kelompok. Tidak ada ya yang pilih-pilih teman ya. Semua sama, harus bekerja sama. Kelompok 1, dengar ya. Kelompok 1, Amalia, Ananda, Enggar. Iya, Bu. Ya, kelompok 2, Lina, Orkama, dan Anaba. Kelompok 3, Siti, Nurul, Inayah, dan Retno. Kelompok 4, Nurul, Isnaini, dan Triana. 2 orang, tidak apa-apa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus. Jadi, ayo silakan duduk secara berkelompok. Kelompok 1 di depan. Ya, kelompok 2 di belakang kelompok 1, seterusnya seperti itu. Jadi, setiap kelompok itu menunjuk ketua-ketua kelompok. Sudah? Sudah menunjuk? Sudah, Kalau kelompok 1 siapa yang ketua kelompoknya? Ayo, Amalia, Ananda, dan Enggar. Siapa yang ketua kelompoknya? Amalia. Bu Amalia. Kalau kelompok 2, Lina, Orkama, dan Anaba, siapa yang ketua kelompoknya? Bu Ria, Bu. Kemudian Siti, Nurul, dan Retno, siapa yang ketua kelompoknya? Nurul, Inayah. Bu. Yang mana ini? Ibu bingung. Siapa? Pingsut yuk, pingsut. Retno. Pingsut. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4, 2 orang. Siapa yang mau jadi ketua kelompok? Triana. Ya, siap. Oke, sekarang Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Nah, di LKPD-nya anak-anak harus menuliskan nama kelompok. Nanti ditulis di situ ya. Kemudian anak-anak akan membaca tentang teks sebuah Aku Cinta Produksi Indonesia. Nah, setelah anak-anak membaca, anak-anak akan
mencari dari teks bacaan tadi, ada kosakata non baku. Ayo dicari dari teks tadi kosakata non bakunya apa. Kemudian diubah menjadi kosakata baku. Setelah itu, anak-anak akan mencari kalimat tidak efektif. Nanti akan anak-anak rubah menjadi kalimat efektif. Kemudian setiap kelompok ini akan menyimpulkan menggunakan bahasa sendiri yang pasti menggunakan kata baku dan kalimat efektif dari teks yang tadi. Aku cinta produksi Indonesia. Bisa ini setiap kelompok? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Kita balik lagi ya. Jadi anak-anak akan membaca ini. Aku cinta produksi Indonesia. Jelas ini tulisannya? Ya. Jadi yang pertama anak-anak akan apa? Mencari kata Mencari baku. kosakata baru. ya, Satu. tidak baku diubah ke kata baku. Kemudian mencari kalimat apa? Tidak efektif. Oke, tidak efektif. Kemudian iya diubah ke kalimat efektif. Kemudian yang ketiga apa? Menyimpulkan, Bu. Membuat Ya, sendiri. menyimpulkan teks yang ini. Teks yang ini disimpulkan menggunakan bahasa anak-anak sendiri, tetapi menggunakan kosakata baku menjadi kalimat efektif. Bisa ini? Bisa? Bisa, Bu. Oke, ayo. Sekarang kerja kelompok ya. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Kemudian saling memberikan pendapat 10 menit, Ibu. Ayo dibaca dulu. Dibaca. Mau baca di lembar kerja yang Ibu berikan atau mau baca di slide yang Ibu tayangkan juga tidak apa-apa. Baca dengan teliti. Yang mana itu kosakata tidak baku. Baru kemudian yang mana itu kalimat tidak efektif. Setelah itu anak-anak membuat rangkuman. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke ibu guru ya. Sudah selesai? Tunggu, Bu. Iya. Ibu tidak akan lari. Ayo dicari. Saling berbagi. Misalnya kelompok 3, Siti yang mencari kosakata tidak baku, baru kemudian Nurul Inaya mencari kalimat tidak efektif. Bisa jadi begitu berbagi. Atau bisa cari sama-sama. Satu paragraf dulu ya, Bu. Pusing Iya. Sesuai perwakilan kelompok 1, paragraf 1, kalimat pertama itu aku cinta produksi Indonesia. Lihatnya tidak usah aja. Oh iya. Langsung, aku cinta produksi Indonesia di sekitarmu. Loh, di sekitarku. Baru? Perhatikan baju, sepatu olahraga atau pas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari
kalian yang memakai banyak barang. Barangnya ini satu saja. Produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh. Baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Itu perwakilan dari kelompok 1, Bu. Oh iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin untuk kelompok 2 dan kelompok 3 serta kelompok 4 ada yang ingin mau ditanggapi? Dari pemaparan kelompok 1 ada? Ada, Bu. Ya, kelompok 3 Siti. Kenapa Siti? Apa yang mau Siti tanggapi dari kelompok 1? Ada yang di kalimat banyak loh. Iya, seharusnya apa Siti? Saya banyak loh. Itu Seharusnya nggak seperti ada, apa? Bu. Oh Iya. iya. Heeh. Ya, bagus sekali Siti teliti. Ayo, kelompok 2 sudah selesai. Tadi kan kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Nah, sekarang Ibu arahkan supaya anak-anak tidak keliru, ikuti cara pengerjaannya sesuai dengan LKPD. Jadi anak-anak pertama menentukan kosakata tidak baku, yang mana tidak baku, kemudian disalin ke kosakata baku. Kemudian yang mana kalimat tidak efektif, disalin ke kalimat efektif. Kemudian baru dijelaskan, dibuat kesimpulan teks tadi itu, teks yang anak-anak baca itu menceritakan tentang apa. Begitu maksud Ibu. Banyak Bagaimana barang kelompok 2? jadi banyak barang. Ya, kelompok 2 bagaimana? Lina, Orkama, Anaba, sudah? Ayo. Ketua kelasnya presentasi, Bu Ria. Oh iya, Bu Ria. Adik Ria. Adik Ria, silakan. Perwakilan kelompok 2, ayo berani. Di situ ada kata yang tidak baku. Iya. Kata apa? Misalkan itu kemajuan teknologi memotong berbagai biaya. Memotong Iya. Seharusnya jadi apa? kemajuan teknologi Ya. membutuhkan, Bu. Ya, terus Ini dibutuhkan kemudian itu kalau sudah kalimat tidak efektif, yang mana? Yang mana? Yang mana kalimat tidak efektif? Itu Bu, ada dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain. Ya, seharusnya dahulu tuh harusnya tidak usah, Ibu. ya. Terus Misalkan kalau nih. Misalkan kalau misalnya Saya nambahkan, Bu. Hal itu. Ya. Yaitu dahulu juga. Dahulu produk impor tidak terjangkau. Terjangkaunya mungkin diganti, Bu. Diganti dengan apa? Dijangkau mungkin oleh masyarakat luas. Nah, sekarang untuk kesimpulannya seperti apa dari teks ini untuk kelompok 2?
kesimpulannya. Kita sebagai anak-anak harus apa? Cinta produk Mencintai produk Indonesia. Iya. Oke, sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Siti, Nurul, Reno. Mana kelompok 3? Tadi sudah disampaikan Bu sama Siti, Bu. Oh, tadi Siti. Oh iya, Iya. sekarang kelompok 4 terakhir. Nurul dengan Triana mana? Triana yang ketua kelompok. Tapi Ayo. saya mau menambahkan, Bu. Ya, ayo. Bagus sekali, Retno. Silakan. Tadi ada kalimat yang di depannya katanya sehingga, Bu. Harusnya sehingga untuk menyambungkan, Bu. Harusnya jangan di depan, yang bawah itu. Paragraf Bagus ketiga, Bu. sekali. Bagus di paragraf Sehingga ketiga. ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu, ada koma lagi di situ, sehingga Ya. jangan di depan. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ada yang mau menanggapi dari kelompok lain untuk kelompok 3? Tidak ada? Ayo sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Ya Bu, untuk kosakata tidak baku ya Bu ya. Itu Iya. banyak loh, kemudian baju-baju, Bagus sekali, sepatu-sepatu, banyak loh. tas-tas, Ya. itu. Seharusnya seperti Itu dari- apa, Triana? Ya, harusnya itu cukup satu Iya. kata saja Bu. Ya, Baju, bagus sekali. koma, sepatu, koma, atau Ya, tas. bagus sekali. Kalimat Kemudian untuk kesimpulannya seperti apa dari kelompok 4? Kita harus cinta produk Indonesia Ya, benar sekali. dan memakai Oke, produk dari Indonesia. Iya. Iya. Dengan memakai produk Indonesia, maka kita akan apa? Akan mampu bersaing dengan Ya, bagus. Ya, sangat luar biasa kelompok 1 sampai kelompok 4. Terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bekerja keras, berdiskusi bersama. Nah, jadi seharusnya kita sebagai anak-anak Indonesia harus cinta produk Indonesia. Indonesia. Bagus tadi. Jawabannya itu kosakata tidak baku ini. Banyak loh. Berarti cuma hanya menggunakan kata banyak. Baru kemudian kalimat efektifnya juga. Ini baju satu saja, sepatu, tas. Nah, cukup satu. Jadi itu tadi. Sebagai anak-anak kita harus cinta produk Indonesia. Berikut kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, sekarang setelah mempresentasikan, ayo kita lakukan ice breaking. Mau tidak? Mau, Ibu. Soalnya sudah pada loyo. Sudah pada loyo ini semua. Jadi ayo semua berdiri. Ayo semua berdiri. tangannya ke kanan, ke kiri. Ya, Bu. Sudah, Bu. Gimana ya, Bu? Ya. Bu. Jadi ikuti ya, Ibu. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilap, jempol digoyang. Jempol digoyang. Boleh? Ya, Bu. Ayo semangat. Ya. Karena dari tadi kita cuma duduk, berpikir, mungkin otak kita sudah panas. Ayo kita refreshing dulu. Oke. Oke. Satu, semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Tangannya
Nah, ya, karena tadi kita sudah belajar tentang Aku Cinta Produksi Indonesia. Jadi kita sebagai anak-anak Indonesia harus apa tadi Ibu katakan? Harus cinta produknya Iya, harus bangga tentang produk-produk yang Indonesia. buat di Indonesia. Ya. Ya, Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan satu buah video yang mungkin yang akan membuat kita termotivasi. Ibu berharap anak-anak setelah menonton video ini, anak-anak akan menjadi anak-anak yang kreatif, lebih mencintai produk-produk yang ada di Indonesia. Sudah terlihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu baik-baik saja nih seperti kita berdua yang selalu semangat untuk mengabarkan informasi-informasi terbaik hanya untuk Anda. Nah, ada Rizky Dalbaca dan juga saya Maria Segaf yang akan menemani hari Rabu sore Anda ini dengan berbagai kabar-kabar yang inspiratif hanya di sini di Kabar Baik. Rizky punya informasi pertama apa? Langsung saja kasih. Nah, informasi pertama kita sangat membanggakan ini dari kerajinan tradisional tanah air di mana ada produk atau brand fashion internasional asal Prancis ini yang rutin menggunakan produk-produk lokal, tepatnya batik lokal tanah air. Nah, ini saya tahu dia adalah brand yang memiliki harga yang super wow, yang identik dengan warna oranye yang suka membuat pusing para suami itu kan. Keliling nggak tuh pusing? Mereka ini tertarik dengan batik organik buatan para perajin di Malang, Jawa Timur. Bahkan mereka sengaja memesan kain tersebut khusus untuk diberikan bagi tamu kehormatan mereka. Khusus untuk diberikan bagi tamu kehormatan mereka. Seorang perajin batu tulis organik asal Malang, Jawa Timur, tidak sekalipun menyangka bahwa produk batik tulis yang dibuatnya menembus pasar dunia. Tak tanggung-tanggung, sebuah brand mewah kenamaan dunia asal Prancis, Hermès, menjadi pembeli tetap produk batiknya. Rahmi Masita tidak menyangka produk batik organik, batik buring yang dikembangkannya menjadi pemasok tetap brand kenamaan dunia tersebut. Bahkan sejak tahun 2015, Hermès mengajak kerjasama dengan melakukan kontrak eksklusif batik buring untuk memproduksi kain shawl bermotif batik. Kain shawl batik buring ini tidak dijual di butik-butik Hermès, melainkan dijadikan souvenir atau buah tangan bagi para pelanggan setia produk brand yang mengunjungi bengkel produksi mereka di Paris, Prancis. Proses pembatikan yang dilakukan secara manual dengan tangan dan pewarnaan kain secara organik menjadi ketertarikan pihak Hermès untuk menjalin kerjasama. Biasanya kami kompromi dulu dengan warna, Mas. Warna dulu disepakati, kemudian motif kami uji coba dulu, kita serahkan ke mereka, baru kalau mereka setuju baru diproduksi. Kita biasanya sih motif yang dari Hermès itu agak sulit, karena kan seperti lukis membatik itu tidak seperti melukis. Kalau di Hermès kan cenderung seperti hasil karya suatu lukisan, sementara batik adalah seperti menggambar. Saya silakan begitu. Untuk membuat pesanan satu kain shawl kualitas premium, pada umumnya dibutuhkan waktu hingga 1 bulan. Lamanya proses produksi dan tingkat kesulitan desain yang tinggi membuat perajin batik di Kota Malang ini hanya mampu memasok 10 kain shawl per tahunnya. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ayo, bagaimana tadi setelah menonton video? Apa perasaan anak-anak yang tadi menonton video? Bangga, Bagaimana? Bu. Bangga. Bangga, Bu. Bangga, Bu. Hanya sampai di luar negeri, Bu. Dalam negeri bisa dijual di Dan apa tadi?
Apa tadi yang dijual? Batik. Tentang Ya, nah sekarang Ibu akan menceritakan pengalaman Ibu menggunakan produk buatan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu ini ada tas anyam. Terlihat tidak? Terlihat? Terlihat bagus, Ada, Bu. Ya, Bagus, meskipun Bu. kelihatan ya, Ibu bangga memakai tas anyam ini dan Ibu salah satu penjual. Mudah-mudahan anak-anak nanti suruh orang tua membeli ya pada Ibu. Ya, Bu, nanti Ibunya Ya. harganya berapa, Bu? 100.000. Wah, murah. Mahal, Bu. Ya, Ibu bangga sekali menjual tas anyam ini meskipun orang-orang melihat Ibu memakai seragam seperti itu. Jadi Ibu tetap bangga, Ibu pakai ke sekolah. Jadi di dalamnya ini bisa menaruh alat tulis, baru bisa menaruh alat makeup Ibu guru, botol minuman Ibu guru. Jadi bisa juga dibawa kemana saja, tidak hanya di tempat kerja. Nah, setelah menjual tas ini, Ibu guru mendapat keuntungan. Bisa membeli pampers anak Ibu guru, susu anak Ibu guru. Nah, jadi itulah. Ketika kita bangga memiliki produk Indonesia, kita bisa menjualnya, kemudian kita juga bisa mendapatkan keuntungan. keuntungan. Iya, sama halnya juga tadi produksi batik. Ya, bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian mengurangi apa? Kemiskinan. Iya. Membuka lapangan pekerjaan. Karena banyak yang permintaan dari luar negeri, akhirnya butuh banyak tenaga, sehingga membutuhkan banyak orang untuk bekerja. Sehingga membuka lapangan pekerjaan, membantu perekonomian. Nah, sekarang anak-anak, Ibu ingin memberikan lembar kerja yang selanjutnya. Jadi kelompok yang tadi ya, 4 kelompok yang tadi. Jadi bersama dengan kelompokmu, diskusikan pertanyaan berikut. Yang satu, pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih membeli barang dari luar negeri? Keempat, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Yang kelima, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Keenam, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Ketujuh, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Jadi masing-masing kelompok akan menceritakan pengalamannya. Seperti tadi Ibu Guru. Ibu Guru menceritakan pengalaman Ibu Guru menjual tas anyam ini. Begitu. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Nah, karena tadi dimulai dari kelompok 1, sekarang presentasinya dimulai dari kelompok 4. Ayo, masih Triana ketua kelompoknya ini? Iya, Bu. Oke. Nomor 1, mengapa kita harus cinta produksi Indonesia? Ayo, mengapa? Yang nomor 2 dulu, Bu. Oh iya, ayo dijawab dulu. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Contohnya tadi membeli barang-barang produksi Indonesia. Ya, terus? Menggunakan, selain membeli, menggunakan. Wah, bagus. Nomor 3, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Produksi barang dalam negeri itu jadi kurang diminati gitu. Ya, benar sekali. Terus? Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Produk Indonesia menjadi lebih dihargai, kemudian bisa diekspor gitu, Bu. Kemudian nomor 5, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin? Dampaknya meningkatkan perekonomian, Bu. Iya. Membuka peluang pekerjaan. Kemudian yang nomor 6, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa? Jelas itu perekonomian bangsa Indonesia itu naik atau meningkat gitu.
Ya. Kemudian bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Ya, saya sudah, Bu. Sudah menggunakan. Apa Kemarin saya menggunakan baru beli itu, Bu, beli sepatu dari kulit di luar Jogja, di biasa. Mandik. Ya. Pantasan berkilau ini sepatunya Triana. Ternyata produk buatan Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya kelompok 3, ayo. Siapa yang mau presentasi? Siti, Nurul, dan Retno, kelompok 3. Siti, Bu. Siti. Ayo, Siti. Nggak ada, Sitinya kemana? Oh, ternyata Siti tadi izin ke toilet. Ayo Retno saja. Ya, Bu. Yang nomor 1, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai produk dalam negeri sendiri, Bu. Iya. Terus, yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Contohnya memakai batik, memakai tas baju yang buatan dari Indonesia. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Nanti uangnya cepat habis, Bu. Kemudian uangnya untuk orang luar negeri, bukan untuk orang Indonesia. Bagus sekali. Terus yang keempat, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Nanti produk-produk Indonesia itu semakin terkenal, terus semakin banyak diminati juga. Terus yang kelima, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Akan meningkatkan perekonomian para pengrajin. Jadi nanti bisa cepat sukses, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang lainnya, dan meningkatkan kreativitas mereka. Kemudian yang keenam, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Dampaknya tentu nanti akan meningkat dan semakin maju lagi, Bu, perekonomian di Indonesia, Bu. Terus yang ketujuh, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Ya, sudah, Bu. Saya memakai baju batik. Terus saya juga memakai sepatu yang dilukis, Bu, dari pelukis Indonesia. Ya. Bagus Sudah, sekali. Bu. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Ternyata anak-anak semua cinta produk Indonesia. Nah, kelompok 2, ayo. Lina, Urkama, dan Anaba, siapa yang ingin presentasi? Ayo kelompok 2. Bareng-bareng aja ya, Bu. Ya, tidak Mari apa-apa. ya, dibantu ya. Oke, ayo. Yang nomor 1, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Kalau menurut kelompok kami, karena produk Indonesia juga bagus-bagus, Bu, nggak harus di luar negeri. Gitu. Terus, bagus. Benar ya, menurut gimana? Ya, yang kedua. Yang kedua. Gimana? Ria sama Orkama? Yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Contohnya itu menggunakan produk yang dibuat oleh Indonesia, Ibu, orang-orang Indonesia, bukan dibuat oleh orang luar negeri, Bu. Ya, yang ketiga. Contohnya batik. Yang ketiga. Orkama. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Nah, nanti yang terjadi itu dampaknya produk-produk di dalam negeri itu jadi tergerus oleh barang-barang dari luar negeri kayak gitu. Jadi nggak laku, Bu. Iya. Terus Yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan 4 atau 5 ya? 4.
4 ya. Apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Maka produksi produk Indonesia akan semakin meningkat, Bu. Iya. Selanjutnya kelima. Apa dampak cinta Kelima. produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Nanti jadi banyak mempekerjakan orang sendiri, Bu. Kemudian Kreatif. keenam, iya kreatif. Bagus, keenam. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Nanti perekonomian Indonesia karena banyak orang Indonesia yang beli di Indonesia, jadi perekonomiannya akan meningkat, Bu, uangnya banyak. Nah, kemudian ketujuh, ceritakan pengalaman bagaimana? Apakah Orkama dan Lina, Anaba sudah menggunakan produk Indonesia? Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Semuanya Indonesia, nggak ada yang luar negeri malah, Bu. Jauh belinya, Bu. Iya. Mahal, Lebih mahal ya. Bagus, Sarang. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, langsung dijawab saja, tidak perlu membaca pertanyaan. Langsung dijawab saja nomor 1 sampai nomor 7. Ayo kelompok 1, Amalia, Ananda, dan Enggar. Ayo Ananda. Ya, Ayo. Ya, nomor 1. Bareng-bareng ya, Amalia sama Ananda. Oke. 1. Kita harus cinta produk Indonesia. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mencintai produknya dalam produk sendiri, Bu. Kalau bukan kita yang cinta, siapa lagi? Contoh tindakan dari produk ya itu bisa dari pembuatan yang Bu Yunita tadi, contohnya buat tas, buat batik juga, berdasarkan Ya. Terus apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Nanti banyak produk dari Indonesia yang tidak kebeli, Bu. Jadinya nanti Pengusahanya banyak yang menghentikan. Pengusaha Indonesia. Iya. Terus teman-teman diteruskan, ayo. Ayo. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk ini? Apa yang akan terjadi? Perekonomian akan meningkat. Kemudian yang kelima, ayo. Terus kreativitasnya meningkat. Kemudian kreativitas para pengrajin meningkat. Dampak cinta perekonomian ya kita akan menjadi orang yang lebih sejahtera karena perekonomian maju. Terus dengan kamu sudah saya sudah menggunakan, Bu. Saya kalau mengajar pakai baju batik. Terus tas Saya kalau di rumah pakai daster dari Pekalongan, Bu. Kalau di rumah Iya, bagus sekali. dari batik. Iya, baik. Biar Tepuk tangan cantik. semua. Ya, kalau kita pakai batik kelihatan cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Oke. Nah, setelah mempresentasikan, maka ditarik kesimpulan bahwa kita harus menggunakan kalimat efektif supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya, kalimat efektif itu struktur bahasanya tepat, kemudian hemat, berikut logis, masuk akal, tidak membingungkan, sesuai ejaan yang berlaku. Kemudian kita sebagai anak-anak Indonesia harus cinta produk Indonesia. Harus bangga menggunakan produk Indonesia. Ya, agar supaya perekonomian bangsa Indonesia semakin meningkat, mengurangi pengangguran, bangsa Indonesia, orang-orang yang ada di dalamnya menjadi lebih kreatif. Nah, selanjutnya Ibu akan
memberikan post-tes. Nah, tadi kan tes awal, ini tes akhir. Setelah anak-anak belajar tadi, ya, anak-anak akan dievaluasi. Nanti dikerjakan ya. Ya, Bu. Post-tesnya. Ya, tidak ada yang ribut, tidak ada yang menyontek. Ya, silakan dikerjakan. Berapa menit, Bu? 10 menit. Baik, Bu. Nomor 1 jawabannya apa, Bu Yunita? Gila, kok tanya Ibu? Harus Enggar. Kalau tanya Ibu, nanti nilainya ke Ibu, bukan ke Enggar. Nyontoh temennya boleh nggak, Bu? Tidak boleh. Supaya Ibu bisa mengukur, oh Enggar punya kemampuan, oh sampai di sini memahami materi ini. Tidak boleh mengukur. Tidak boleh. Itu perbuatan bukan Enggar, Bu. Iya, itu Lina suka nyontek, Bu. Lina itu loh, Bu, nyontek terus, Bu. Lina hobinya, Bu. Oh, jadinya nggak tahu. Oh, dosa nanti lo. Iya. Ayo percaya diri. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oke, selesai. Silakan. Ayo dikumpul. Nanti dulu, Bu, sebentar. Belum nulis nama, Bu. Bentar, Bu. Ayo tulis nama Ini, Bu. ya. Bu, saya sudah, Bu. Ini, Bu. Oke, ya. Ayo dikumpul. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Tadi kita sudah belajar. Apa yang telah dipelajari hari ini tentang pelajaran apa? Kalimat efektif. Kosakata bagus, tidak bagus. Ya, berikut apa? Produk Indonesia. Iya, juga produk Indonesia. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang anak-anak paling sukai? Pembelajaran yang mana? Produk Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Mencintai produk Indonesia. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sudah berikan, ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan motivasi. Ayo kita baca sama-sama. Masa depan adalah milik mereka yang melihat ini hari selalu bersyukur bersama sebaik-baiknya saling menghormati dan dalam melewati tantangan. Ayo lakukan. Jadi pesan Ibu untuk anak-anak Ibu. Jadi masa depan adalah milik anak-anak yang menyiapkan, yang belajar dengan tekun hari ini. Oleh karena itu bekal anak-anak untuk selalu bersyukur, bekerja sama, berusaha sebaik mungkin. Jangan menyontek seperti tadi. Kemudian saling menghormati. Apakah menghormati orang yang lebih tua? Baru kemudian menghormati orang yang berbeda agama, kemudian saling mendukung. Kemudian Ibu akan bertanya, dari pembelajaran hari ini perasaan anak-anak seperti gambar di sini. Ini masih bingung. Kalau ini bahagia, ini menangis. Ini marah, ini bersedih. Yang mana anak-anak pilih emotikonnya? Yang senyum karena cantik. Cantik. Seperti saya, Bu, sedang tersenyum. Ya, kalau Triana ganteng, yang lainnya perempuan cantik. Ya, kalau tersenyum selalu bahagia, maka apa yang kita lakukan pasti akan terwujud. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu daerah. Anak-anak sudah tahu? Sudah tahu. Siti, mana Siti? Ada, Bu. Oke, Siti, ayo nyanyi. Ya, Siti. Ya, nyanyi paling keras. Itu yang nyanyi Siti, Bu. Bisa, Bu, Siti. Kita diwakili Siti aja, Bu. Lagu daerah Bola Amongondo. Judulnya Morawai. Nah, artinya di bawah itu, jauh nianku jelajahi menurun mendaki pegunungan, sejauh mata memandang gunung, daratan serta lautan, itu Totabuan Bola Amongondo. Oke, ayo Siti. Yang lain mengikuti ya. Bersama Ibu ya.
3. Murah domang ibuon mosilip mo lakot kong tanaton mo yayu domang iri boy burut ropa barangon tuai tabuan boraan mundo ripu in magaguyang naton oh ang rano yung ama sinba mo podung kebiyaan. Suaranya Bu Guru bagus, suaranya Siti juga. Terima kasih. Oke, karena tadi di awal pembelajaran kita dibuka dengan doa, maka hari ini pula ditutup dengan doa. Nah, sekarang yang pimpin doa Siti. Ayo Siti, ajak teman-teman untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin.